Shalom, selamat pagi, selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat GPID Ebenezer. Ya, saat ini kita berjumpa lagi pada minggu pagi ini. Enci berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Ya, saat ini kita dalam persiapan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita angkat satu pujian, adalah sukacita di hatiku. Ayo adik-adik semua, diundang bangkit berdiri ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Enci Kristi. Ya, kepada Enci Kristi dipersilakan. Ya, saat ini kita akan berdoa pembukaan. Untuk itu adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa kami dalam kerajaan surga, karena pada hari ini kami boleh bertemu kembali walaupun hanya lewat live streaming. Bapa, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau mempermudah jaringan Bapa agar tidak mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa, kiranya ibadah kami jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, in doa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Enci Kristi yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Baik, saat ini kita akan mendengarkan pujian dari teman kita, Volove dan Dwayne. Dan adik-adik di rumah ikut bernyanyi bersama juga ya. Dipersilakan. Shalom teman-teman, nama saya Dwayne, nama saya Volove. Kita berdua akan menyanyi lagu pujian Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu menise, tiap pikul salib selalu menise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu menise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Manise, manise, ikut Tuhan selalu manise. Manise, manise, ikut Tuhan selalu manise. Ikut Tuhan selalu manise. Ikut Tuhan selalu manise. Ya, wah hebat ya Volove dan Dwayne. Sudah berani dan mau memuji Tuhan. Adik-adik di rumah Enci harap juga ikut memuji Tuhan bersama ya. Nah, sekarang kita akan mengucap salam dan mazmur. Jadi Enci dahulu, lalu diikuti dengan adik-adik. Jadi kita secara berbalas-balasan. Adik-adik di rumah Enci persilakan untuk bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita ucap salam dulu ya. Tuhan beserta kita. Ya, sekarang kita akan mengucapkan Mazmur 103 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan dari teman kita Volove ya. Volove tadi sudah memuji Tuhan, sekarang dengan berani dia mau mengucapkan ayat hafalan. Ayat hafalan minggu lalu ya.
Kepada Velove dipersilakan. Teman-teman, nama saya Velove. Saya akan membaca ayat hafalan Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, wah hebat sekali. Velove sudah mau menghafalkan ayat hafalan di minggu kemarin atau minggu lalu. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Angku Jeffrey. Namun sebelum itu, Anci persilakan adik-adik untuk duduk kembali dan kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Selamat pagi adik-adik ya. Selamat bertemu kembali denganku. Aku senang sekali bisa bertemu dengan kalian semuanya ya. Mudah-mudahan di pagi yang indah ini, di hari Minggu yang cerah ini, kita semuanya, adik-adik semua juga diberikan kesehatan ya, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Aku mau tanya ya, ingin tanya. Tadi malam siapa yang berdoa? Ayo angkat tangan. Ya, aku yakin pasti kalian semua sebelum tidur tetap berdoa, ya, tetap berdoa dan selalu berharap kepada Tuhan Yesus ya, agar supaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Oke, baiklah. Pada pagi hari ini, hari Minggu ini, aku akan bercerita ya, bercerita tentang bagaimana kita menyukai perbedaan. Menyukai perbedaan bukan kita berarti kita menjadi apa, ya, bukan kita menjadi provokator sehingga kita bisa berbeda, sehingga kita bisa apa, tidak bersatu, bukan itu maksudnya. Menyukai perbedaan itu menyukai profesi kita masing-masing yang berbeda ya, kelebihan kita masing-masing, tetapi kelebihan itu bisa membantu orang lain ya. Seperti pada pagi hari ini, engku akan bercerita tentang ikan dan burung ya. Nah, pada suatu hari ikan melihat ada biji-biji yang tumbuh di atas dahan ya. Dia berpikir begini, aduh, pasti enak sekali kalau saya memakan biji-bijian tersebut. Nah, mulai dia bagaimana berpikir, tapi bagaimana caranya kalau saya mau bisa mengambil biji tersebut ya. Akhirnya dia loncat keluar dari air, loncat ingin mengambil biji tersebut, tetapi sebagaimanapun yang diusahakan tetap tidak berhasil. Nah, apa yang dilakukan itu? Ternyata ada yang memperhatikannya, ya. Ternyata ada yang memperhatikannya, yaitu si burung. Burung melihat, kenapa ini ikan ini selalu ingin meloncat, ingin memakan buah, makan biji-bijian, tetapi tidak berhasil. Nah, begitu juga si burung, ketika dia melihat ke dalam kolam, dia melihat banyak cacing-cacing yang menggeliat ya, banyak cacing-cacing yang menggeliat. Dalam hatinya si burung bilang, aduh, tentu pasti cacing-cacing ini sangat enak untuk dimakan ya. Akhirnya dia coba, dia langsung masuk, terjun ke dalam air, ingin mengambil cacing yang berada di dasar kolam. Tetapi sebagaimanapun kerasnya dia berusaha untuk mengambil cacing tersebut, itu tidak berhasil sama sekali ya. Nah,
apa yang dilakukan oleh burung ini juga diperhatikan oleh ikan. Akhirnya si ikan dan burung mereka sama-sama berpikir, tadi saya lihat ini ikan berusaha meloncat mengambil biji-bijian yang berada di pohon ini, tapi tidak pernah berhasil. Begitu juga si ikan. Tadi saya lihat ini burung ini berusaha untuk mengambil cacing yang berada di dasar kolam, tapi tidak juga berhasil. Akhirnya mereka berdua bertemu. Si burung mengatakan, saya melihat kamu, hai ikan, saya melihat kamu tuh berusaha untuk mengambil biji-bijian yang berada di atas pohon, tapi kau tidak pernah berhasil. Ikan bilang, ya saya juga begitu. Saya lihat kamu juga berusaha masuk ke dalam kolam ingin mengambil cacing, tapi tidak berhasil. Ya, nah akhirnya si burung menawarkan jasanya. Burung, bagaimana kalau saya membantu kamu? Saya memetik biji-biji tersebut dan saya akan lemparkan ke kamu. Tetapi kamu juga harus bantu saya. Kamu tolong mengambilkan cacing-cacing yang berada di dasar kolam tersebut, kemudian kamu berikan ke saya. Nah, akhirnya mereka berdua terjadilah suatu kerjasama yang baik, sehingga mereka berdua menjadi bersahabat sangat dekat. Ketika si ikan akan membutuhkan biji-biji, suka makan biji, dia mengatakan kepada burung, saya suka biji, tolong ambilkan biji. Akhirnya burung mengambilnya juga. Begitu juga demikian dengan si burung. Ketika di saat dia menyukai, suka makan cacing di dasar kolam, dia mengatakan kepada ikan. Sehingga mereka terjadi suatu kerjasama yang baik. Nah adik-adik, tentu adik-adik punya profesi ya, atau punya kelebihan masing-masing ya. Sama seperti engku. Engku mempunyai kelebihan sebagai engku guru sekolah minggu. Nah, sini juga kita banyak sekali profesi-profesi, misalnya seperti dokter, kemudian perawat, ya. Kemudian ada juga menjadi profesi sebagai seorang sebagai seorang penjual, ya. Pokoknya banyak sekali profesi tersebut adalah untuk satu tujuan, memberikan, misalnya dokter mengobati orang sakit, kemudian perawat merawat orang yang sakit. Nah, begitu juga kita di gereja, kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Jadi di dalam kehidupan kita banyak sekali kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ya. Dan juga menjadi profesi kita, seperti seorang guru ya, kemudian juru masak atau chef ya. Pokoknya masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi semua itu merupakan suatu perbedaan. Tapi perbedaan itu adalah untuk agar supaya segala sesuatu kita dapat dikerjakan dengan baik. Ya, begitu di dalam gereja ya, di dalam gereja kita banyak anggota tetapi satu tubuh ya. Banyak sekali karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Misalnya kita pintar menyanyi, atau pintar main musik ya, atau pintar mengajar seperti Encinci dan Kungku. Itu bukan apa tetapi karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ada untuk suatu tujuan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, atafalan untuk kita pada minggu depan nanti yaitu terdapat dalam Efesus 4 ayat 3 sampai dengan 4 yang bunyinya sedemikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Memang ini ayat hafalannya agak panjang, tetapi aku berharap supaya adik-adik dapat menghafalnya yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 3 sampai dengan 4. Ya. Nah, sampai di sini ceritaku. Semoga cerita ini dapat menjadi contoh yang baik untuk kita ke depannya nanti. Selamat pagi. Baik adik-adik, saat ini tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik di rumah boleh mempersiapkan persembahannya, undinya boleh
minta tolong mama papa, oma opa atau kakak, boleh disimpan di dalam amplop, nanti dikumpulkan pada enci-enci atau kepada majelis kolom adik-adik semua ya. Boleh dibawa di gereja juga. Ya, saat ini kita akan melakukan pujian persembahan kami, sederhana sekali. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa ini akan dibawakan oleh Enci Olvi dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan dibawakan oleh anak kekasih Ray. Dipersilakan. Anak-anak, setelah kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saatnya kita akan berdoa syafaat. Ya, jadi sikap doa, tidak ada yang cerita ya. Kita sungguh-sungguh mau berdoa, berbicara dengan Tuhan. Ya. Anak-anak lipat tangan semua, sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih banyak kepadamu karena Engkau sudah memberkati ibadah kami di pagi ini. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati Engkau Jeffrey yang sudah beritakan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan terus dia sehat kuat, terus semangat melayani Tuhan. Tuhan memberkati dalam segala apa yang Engkau Jeffrey lakukan. Biarlah semuanya itu kehendak Bapa di sorga, berkati pribadinya, pelayanannya, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami semua untuk mengerti dan mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sudah boleh bersama-sama beribadah di pagi ini maupun yang belum sempat beribadah. Tuhan memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka. Tuhan berkati biar mereka tetap sehat kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun sampai saat ini mereka masih belajar lewat online karena dalam pandemi yang belum berakhir, tapi kami bersyukur Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Tuhan terus memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak, biarlah walaupun mereka belajar di rumah, sekolah lewat online, mereka tetap semangat, tetap bersukacita, tetap meraih masa depan karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Memberkati juga orang tua mereka yang terus mendampingi mereka biar mereka tetap semangat dalam mendampingi anak-anak, berikan mereka kesabaran dalam mendampingi anak-anak mereka dalam belajar. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan memberkati dan terus ada dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati juga para orang tua mereka dalam segala usaha pekerjaan. Tuhan berkati. Tuhan terus ada juga dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk mungkin ada anak-anak sekolah minggu atau orang tua atau saudara yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan.
Tuhan kiranya menjamah dan menjemukkan mereka yang bersuka cita atas ketambahan usia, yang berhari ulang tahun. Tuhan juga memberkati dan sempurnakan sukacita mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, kami guru-guru sekolah minggu yang sudah melayanimu di pagi ini. Tuhan juga berkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Baik anak-anak sekolah minggu Ebenezer maupun anak-anak sekolah minggu simpatisan yang sudah bersama-sama kami juga mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami semua, kehidupan anak-anak sekolah minggu, orang tua, dan kami guru-guru ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam masa pandemi ini, Tuhan terus memberkati, kami menjaga dan melindungi kami semua. Sehingga kami terus aman dalam perlindungan Tuhan. Biar kami terus dapat menjaga kesehatan kami, tetap menjaga jarak, tetap rajin cuci tangan, dan terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan, dan biarlah hidup dan kehidupan kami terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selesai ibadah ini, Tuhan terus tetap memberkati kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, maupun anak-anak setelah ibadah mereka akan melakukan aktivitas atau dalam bermain. Tuhan juga tetap menjaga dan melindungi mereka. Kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami pertaruhkan di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, permohonan dan ucapan syukur kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bermohon, bersyukur hanya kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, mengampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang saatnya kita akan mengakhiri seluruh kegiatan peribadahan kita di saat ini. Ya, namun sebelumnya Enci mau kasih challenge buat adik-adik. Jadi tebak-tebakan. Ya, hari ini Enci dan Engku yang bertugas sudah menggunakan pakaian profesi. Jadi komen di kolom komentar di bawah ini kalau tadi Enci Nita pakai baju profesi apa ya? Kalau tadi Engku Jeffrey pakai baju profesi apa? Kira-kira ayo. Lalu Enci Kristi pakai baju profesi apa? Enci Ovi juga tadi pakai baju profesi apa? Dan sekarang Enci Lisa juga pakai profesi apa? Jadi ayo ditebak dan dijawab di kolom komentar di bawah. Oke adik-adik, semoga benar ya jawabannya. Baik adik-adik, silakan untuk bangkit berdiri. Kita akan membawakan pujian yang terakhir, yaitu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan.